Hai hai hai, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Eka Yumelani, NIM 230710003. Di sini akan ngebahas landasan iptek dan inovasi pembelajaran. Landasan iptek itu dan inovasi pembelajaran itu mata kuliah apa ya? Kita akan membahas mata kuliah landasan pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Hayatul Nufus, SPDI, MPD. Nah, kalau kalian mau tahu, aku hari ini akan membahas tentang pengertian landasan iptek dan inovasi pembelajaran. Singkat saja, iptek adalah hasil dari pikiran manusia yang bersifat objektif, sehingga mudah dipahami dan diakses oleh masyarakat. Dengan adanya iptek, informasi disampaikan akan lebih mudah, sehingga menyebabkan perubahan perkembangan budaya. Kok bisa nyambung ke budaya? Karena perubahan ini membuat cara berpikir masyarakat terus berubah mengikuti kemajuan teknologi. Jika masyarakat tidak mengikuti kemajuan dari teknologi, maka mereka akan tertinggal dan kesulitan dalam memanfaatkan sumber daya alam. Karena hal itu, suatu bangsa dan negara mengalami kemunduran karena rakyatnya tidak mampu memanfaatkan sumber daya alam secara efektif dalam konteks iptek. Itu baru pengertian dari iptek. Nah, selanjutnya apa ya? Ya, pengertian inovasi. Inovasi adalah pengenalan hal-hal yang baru atau pembaruan. Contohnya saja, jika kalian memiliki produk inovasi, berarti kalian memiliki produk pembaruan. Seperti itu. Sedangkan pembelajaran adalah merupakan kegiatan yang menyenangkan dan menarik, manakala kedua belah pihak, yaitu pembelajar dan peserta belajar. Sedangkan pembelajaran inovatif adalah mendorong peserta didik memiliki kapasitas berpikir kritis dan terampil dalam setiap memecahkan masalah dalam pembelajaran. Saling berkaitan bukan? Jadi, perkembangan iptek dengan inovasi pembelajaran itu saling berkaitan. Karena perkembangan iptek memberikan peluang lahirnya berbagai inovasi pembelajaran seperti penggunaan media digital, platform e-learning, serta metode kreatif lainnya berbasis teknologi. Nah, selanjutnya aku akan ngebahas landasan yang mendasari pengguna iptek dalam proses pembelajaran. Bagaimana ya? Stay tune terus. Pemanfaatan iptek dalam pembelajaran memiliki sejumlah dasar penting. Dari sisi filosofis, pendidikan dituntut adaptif terhadap perubahan zaman. Dari segi psikologis, teknologi membantu menyesuaikan gaya belajar siswa yang sangat beragam. Secara pedagogis, iptek mendukung berbagai model pembelajaran. Sementara dari aspek yuridis, penggunaan dipertegas dalam undang-undang dan kebijaksanaan pendidikan. Nah, itulah pembelajaran singkat atau pembahasan singkat tentang pengertian landasan iptek dan inovasi pembelajaran, serta landasan yang mendasari penggunaan iptek dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya ada pengembangan inovasi pembelajaran, macam-macam media pembelajaran, serta tantangan dan solusi dalam mengintegrasikan akan dijelaskan oleh teman saya. Bye-bye. Halo semuanya, di sini saya akan melanjutkan pengembangan inovasi pembelajaran. Menurut Prawira Dilaga, ada beberapa aspek yang mempengaruhi inovasi, yaitu pertama, kebaruan, kedua, temuan ulang, dan ketiga, manfaat relatif, keempat, sesuai, kelima, rumit, keenam, uji coba, dan ketujuh, dapat diamati. Nah, pengembangan inovasi pembelajaran dapat dilakukan dari beberapa hal, seperti yang pertama, ada faktor tak terduga, yang kedua, kesenjangan sosial, yang ketiga, kebutuhan proses, keempat, perubahan persepsi, dan yang kelima, keilmuan baru. Ada juga beberapa model pembelajaran inovatif seperti kontekstual, kooperatif, berbasis masalah, tematik, berbasis komputer, berbasis web, pakem, pembelajaran mandiri, hingga lesson study.
Masing-masing model memberikan alternatif agar proses pembelajaran lebih interaktif. Perkenalkan, saya Dini Agustia dengan NIM 2307004. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam media pembelajaran berbasis teknologi. Seiring berkembangnya teknologi, media pembelajaran juga semakin berkembang pesat. Setiap jenis media memiliki ciri atau kemampuan tersendiri. Karena itu, timbullah upaya untuk mengelompokkan atau mengklasifikasi media berdasarkan ciri atau karakteristik yang sama. Menurut Hamdani, tahun 2011 halaman 248, media bisa dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada media visual, yang kedua ada media audio, dan yang ketiga ada media audio visual. Untuk selanjutnya, tantangan dan solusi dalam mengintegrasikan iptek ke dalam proses pembelajaran. Berikut beberapa tantangan utama yang sering muncul dalam penerapan iptek dalam pembelajaran. Yang pertama, keterbatasan infrastruktur dan akses teknologi. Yang kedua, tingkat literasi digital yang rendah pada guru dan siswa. Yang ketiga, faktor sosial dan ekonomi. Yang keempat, ketergantungan berlebihan pada teknologi. Yang terakhir, kurangnya dukungan dan kebijakan yang konsisten. Menghadapi berbagai tantangan yang ada, diperlukan solusi yang lengkap dan berkelanjutan. Solusi yang diberikan harus mampu menangani aspek teknis, budaya, ekonomi, dan kebijakan secara bersamaan. Berikut beberapa strategi yang bisa diterapkan. Yang pertama, penguatan infrastruktur pendidikan. Penguatan infrastruktur harus menjadi prioritas, misalnya dengan menyediakan akses internet di sekolah, memberikan bantuan perangkat digital, serta membangun fasilitas mendukung lainnya. Yang kedua, pelatihan dan peningkatan kompetensi digital guru. Guru perlu mendapatkan pelatihan secara rutin agar mampu menguasai teknologi pembelajaran. Pelatihan dapat berupa workshop, penggunaan aplikasi belajar, pembuatan media ajar digital, hingga sertifikasi literasi digital. Yang ketiga, pengembangan model pembelajaran yang fleksibel dan inklusif. Perlu dikembangkan metode pembelajaran yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan siswa, seperti pembelajaran campuran atau blend learning yang menggambarkan pembelajaran daring dan luring atau pembelajaran berbasis proyek. Yang keempat, pemanfaatan teknologi yang bijak dan terarah. Guru juga harus berperan aktif dalam mengarahkan siswa agar menggunakan teknologi secara positif, baik untuk mencari informasi, berkolaborasi, maupun meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Yang kelima, kolaborasi multi pihak. Tidak hanya pemerintah dan sekolah, tetapi juga orang tua serta perusahaan teknologi perlu bekerja sama dalam mendukung transformasi digital di bidang pendidikan. Yang terakhir, penyusunan kebijakan dan regulasi yang adaptif. Pemerintah perlu merancang kebijakan yang adaptif dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan, sehingga transformasi digital dalam pendidikan dapat berjalan berkesinambungan dan tidak hanya bersifat sementara. Nah, kesimpulannya, landasan ilmu pengetahuan dan inovasi pembelajaran memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Ilmu pengetahuan tidak hanya menjadi alat bantu belajar, tetapi juga berperan sebagai strategi yang mampu memperkaya metode mengajar agar lebih efektif, kreatif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Penerapan ilmu pengetahuan dalam proses belajar mengajar didasari oleh beberapa landasan seperti landasan filosofis, psikologis, pedagogis, dan hukum, yang semuanya membimbing penggunaan teknologi secara tepat dan bermanfaat. Sekian video materi kami pada video ini, sampai bertemu di video selanjutnya.